Hai Scorpio, selamat datang di channel Mama Get Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu ya. Ini tentang apakah kamu dan dia akan bertemu lagi. Dia mantan kamu kah? Dia pasangan kamu yang kalian marahan atau LDR kah? Atau siapapun dia yang saat ini terhubung denganmu, atau dia orang yang kamu fokuskan ya. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Scorpio, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa ya. Saya mulai. Scorpio, apakah kamu dan dia akan bertemu lagi ya? Kita akan cek bareng-bareng energi dia yang terkonek denganmu saat ini. Apakah kamu dan dia akan bertemu lagi? Ada Ten of Swords, ada Five of Wands, Queen of Pentacles, Page of Wands, Two of Cups ya, Knight of Pentacles, The Wheel of Fortune, Page of Cups. Under the deck ada Eight of Swords. Ada energi dari Aquarius, Libra, Gemini ya, Leo, Aries, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kenceng ada Aquarius, ada Leo, ada Virgo, ada Pisces, ada Gemini, ada Capricorn, Taurus juga kenceng ya. Kita mulai bahas. Apakah kamu dan dia akan bertemu lagi? Mungkin di sini energi kalian ini sama-sama merasakan sakit yang berkepanjangan dari kalian berpisah sampai sekarang gitu ya. Dan mungkin itu udah lama banget gitu. Ya sakit karena ya kalian ini sebenarnya saling butuh gitu loh, tapi ya karena mungkin situasinya nggak seperti apa yang kalian harapkan, jadinya ya kalian harus menerima kenyataan satu sama lain bahwa kalian terpisah karena berkorban gitu ya. Harus kayak apa ya, demi kebaikan gitu ya, demi keadaan yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Kayak nggak ada apa ya, nggak ada potensi untuk kalian bisa bersama gitu. Jadi buat apa terus-menerus bertahan gitu. Dan mungkin memang kalian saling melakukan apa ya, ya saling silent treatment gitu ya, sikap kalian gitu. Dan terjadi pergulatan batin sebenarnya antara kamu dan dia, dan hal itu sangatlah membuat dia tuh kayak ngerasa bahwa ya dia itu nggak bisa terus-menerus seperti ini gitu ya. Dia tuh nggak bisa terus-menerus seperti ini ketika memang dia harus menyadari bahwa keadaan ini salah buat dia atau gak baik untuk dia teruskan, ya kenapa harus dia tetap bertahan gitu. Dan dia tuh kayak merasa ya sebenarnya itu pikirannya berkecamuk gitu loh, antara mau memperjuangkan kamu, mengusahakan hubungannya sama kamu, atau dia betul-betul merelakan. Tapi sebenarnya dari hatinya yang paling dalam itu dia ingin memperjuangkan kamu. Itu dari hatinya gitu ya. Tapi ketika dia memikirkan resiko, konsekuensi nanti yang terjadi, dia kayak malah ya bukannya takut, cuman khawatir gitu loh. Nanti keadaan akan menjadi buruk gitu ya. Situasi akan menjadi buruk gitu. Jadi dia nggak mau sampai hal itu terjadi ya. Dia nggak mau sampai hal itu terjadi. Dan dia merasa harus bisa membuktikan bahwa dianya itu ya bisalah keluar dari masalah yang menjebak dia saat ini, yang membuat dia merasa sakit terus-menerus gitu. Apakah kamu dan dia akan bertemu lagi? Di sini potensi untuk kalian bisa bertemu, ada potensi untuk kalian bisa bertemu lagi. Cuman memang keadaannya itu udah berubah gitu. Meskipun kalian saling mengharap dari hati kamu, hati dia itu menginginkan perbaikan, tapi pada kenyataannya kalian harus tetap melakukan manipulasi gitu ya. Harus tetap melakukan manipulasi untuk membuat situasi tetap baik-baik saja gitu. Jadi ya hal itu malah justru akan membuat kamu tuh kayak ngerasa bahwa ini adalah hal yang sangat berat untuk kamu jalani. Ya hal yang sangat berat untuk kamu lalui gitu. Dan kamu ngerasa ini adalah tindakan yang
membuat kamu itu kayak gimana gitu ya ke depannya gitu. Kamu sendiri pun nggak tahu gitu apa yang harus kamu lakukan, kamu sendiri pun nggak tahu apa yang mungkin, bisa kamu lakukan ke depannya gitu, karena kamu merasa kayak terbebani banget ya. Kamu merasa terbebani banget dan apa yang harus kamu lakukan ke depannya mungkin di sini ya jalani saja sesuai takdir Tuhan. Karena kita manusia, apalah daya ya. Apalah daya kita sebagai manusia biasa yang hanya bisa mengikuti takdir dari Tuhan gitu. Dan intinya di sini ya tetap berdoa saja gitu. Ya, tetap berdoa, tetap melakukan perbaikan diri ya, tetap berusaha berdamai dengan diri sendiri gitu. Jangan sampai kamu lelah ya untuk tetap berusaha memperjuangkan apa ya tujuan-tujuan kamu gitu. Meskipun pada akhirnya tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, meskipun kenyataannya nggak sesuai dengan harapan kamu, tapi kamu harus tetap bersabar ya. Kamu harus tetap bersabar karena pada akhirnya nanti akan ada potensi baik untuk kamu. Entah kamu akan bertemu dengan dia lagi dan bisa bersama, atau memang kamu akan bertemu dengan yang lain dan bahagia dengan yang lain gitu. Ya, tapi kamu jangan khawatir. Potensi bisa kamu bisa bahagia itu ada gitu. Ya, tapi kamu harus terima meskipun tanpa berjodoh dengan dia gitu. Ya. Dan mungkin memang sangat sulit untuk kamu kendalikan ya. Tapi percaya saja bahwa semuanya akan baik-baik saja dengan berjalannya waktu. Semuanya akan bisa tertoleransi, semuanya akan bisa terkendalikan, semuanya akan bisa termanifestasikan dengan baik ketika kita punya keinginan dan apa ya, harapan-harapan yang baik untuk hidup kita dan hidup orang-orang di sekitar kita ya. Sarannya dari saya untuk kalian para Scorpio yang resonate dengan pembacaan ini ya, apapun yang terjadi tetap berusaha lakukan yang terbaik ya. Meskipun pada akhirnya nanti kamu gak mendapatkan apa yang kamu inginkan, meskipun pada akhirnya nanti kamu harus tetap mengalah demi kebaikan, berkorban demi kebaikan, ya teruslah berusaha untuk teruslah berusaha untuk bersabar karena takdir baik akan menyelimuti dirimu ketika kamu juga bisa berhasil menjadi orang yang baik ya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian ya. Terima kasih, dadah.